Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Triarda dan saya merupakan dosen tetap pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Politik Internasional yang memiliki bobot sejumlah 3 SKS. Mata kuliah ini bersifat wajib program studi dan akan ditempuh oleh mahasiswa di semester ketiga. Mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran mata kuliah, antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dinamika perkembangan kajian ekonomi politik internasional. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan isu-isu tradisional dalam kajian ekonomi politik internasional. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan isu-isu non-tradisional dalam kajian ekonomi politik internasional. Dalam mata kuliah ini diimplementasikan beberapa indikator penilaian, yakni kuis yang akan diselenggarakan secara trivia kuis dan memiliki bobot penilaian sejumlah 10%. Yang kedua, ujian tengah semester atau UTS yang memiliki bobot sejumlah 20% dan akan diselenggarakan melalui ujian tulis. Yang ketiga, mahasiswa akan dibentuk dalam beberapa kelompok yang akan menyelenggarakan case-based method atau metode berbasis kasus dengan bobot penilaian sejumlah 50%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester yang akan diselenggarakan secara tertulis dengan bobot penilaian sejumlah 20%. Secara khusus, video ini akan menyampaikan video pembelajaran dalam mata kuliah Ekonomi Politik Internasional pada pertemuan ke-6, yakni dengan tema Sistem Produksi Global. Pertemuan ini secara khusus bertujuan untuk memahami dua paradigma utama dalam sistem produksi global, yakni Fordisme dan Post-Fordisme. Untuk selengkapnya, mari kita simak bersama video pembelajaran dalam mata kuliah Ekonomi Politik Internasional dalam pertemuan ke-6 dengan tema Sistem Produksi Global. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Oke, semoga perkuliahan ini membuat teman-teman semakin baik setelah melaksanakan perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu topik utama dalam mata kuliah Ekonomi Politik Internasional, teman-teman, terkait Global Production System atau sistem produksi global. Ada dua topik bahasan utama yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang Fordisme dan yang kedua tentang Post-Fordisme. Jadi dalam pertemuan hari ini, teman-teman diharapkan dapat memahami paradigma Fordisme itu sendiri dalam sistem produksi global dan juga Post-Fordisme dalam sistem produksi global. Tapi sebelum kita memulai pembahasan, memulai diskusi, teman-teman sudah pernah dengar atau belum tentang Fordisme itu sendiri? Pernah? Oke. Ya, itu akan lebih mempermudah saya untuk menjelaskan kalau begitu ya. Nih, teman-teman, Ford. Sudah pernah tahu tentang Ford sebelumnya, teman-teman? Ya, jadi nama paradigma ini tentang Fordisme ini sebenarnya diambil dari salah satu produk otomotif yang saya pikir teman-teman semua sudah familiar dan kenal, yakni Ford. Gitu. Diinisiasi dari ownership-nya sendiri, dari ownernya bernama Henry Ford, akan tetapi yang mempopulerkan paradigma Fordisme itu sendiri itu bukan Ford ya, tapi Antonio Gramsci dari
Italia. Jadi Gramsci mencoba memahami inovasi yang dilakukan oleh Henry Ford dan menamainya Fordism. Gitu ya, Fordism. Nah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Henry Ford sehingga cukup revolusioner dalam menciptakan atau memberikan paradigma baru dalam sistem produksi global? Ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah teman-teman pernah lihat model produksi semacam ini atau belum? Pernah ya? Pernah. Kalau teman-teman datang ke pabrik atau kalau nggak begitu nonton ini apa namanya laptop si Unyil ya, laptop si Unyil, teman-teman akan tahu tentang model seperti ini. Nah, model seperti ini itu disebut sebagai assembly line ya, assembly line. Tapi fokus utama dalam sistem produksi global ini atau Fordisme yang disampaikan oleh Gramsci ketika aktivitas produksi ini terjadi adalah proses produksi itu terjadi dalam division of work and division of labor atau pemisahan aktivitas kerja dan pembagian spesifikasi kerja dari buruh atau tenaga kerja. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Karena hal tersebut dilakukan untuk menciptakan efisiensi produksi. Jadi saya kasih gambaran terlebih dahulu ya teman-teman ya terkait aktivitas produksi yang dilakukan oleh Ford. Jadi sebelum Henry Ford menginisiasi hal semacam ini, proses produksi mobil itu dilakukan sebagai bagian atau bentuk keterampilan, sehingga yang membuat mobil itu tidak disebut sebagai industris atau machinery, tidak, tapi disebut sebagai crafter. Nah, crafter itu. Nah, masalahnya apa ketika proses produksi mobil itu dilakukan seperti itu? Masalahnya adalah terjadi inefisiensi produksi. Untuk membuat satu mobil sendiri ya dari sekian banyak spare part itu dilakukan oleh crafter ini sendiri. Jadi membuat kerangka ya, prototipe mobilnya sendiri, memproduksi rodanya sendiri, memproduksi desain suspensinya sendiri dan lain sebagainya. Sehingga aktivitas produksi mobil jadi lama, ya, lama. Gitu. Sehingga Ford menginisiasi aktivitas produksi ini dan memisahkan aktivitas kerja menjadi sangat spesifik. Gitu. Dalam beberapa kompartemen. Ya, beberapa divisi. Kalau sekarang beberapa divisi. Ini divisi yang ngurusin perencanaan atau penyusunan prototipe, divisi produksi, divisi yang ngecat, divisi yang membuat roda dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sehingga pada saat tersebut ya, masa ini Ford sangat terkenal. Dan salah satu hasil produksi Ford yang paling terkenal adalah Ford Model T. Nih, kalau teman-teman belum pernah lihat ini, ya, pernah lihat ya di film-film klasik gitu ya, yang nontonin presiden-presiden Amerika seringkali pakai mobil-mobil Ford Model T ini. Nah, ada beberapa konsep penting ya teman-teman dalam memahami Fordisme sebagai paradigma dalam sistem produksi global. Seperti yang saya sampaikan pertama tadi, menggunakan assembly line itu akan terjadi spesifikasi kerja atau de-skilling works atau division of works atau division of labor, sehingga terjadi efisiensi produksi dalam pelaksanaan aktivitas produksi mobil itu sendiri. Yang tadinya crafter, sekarang yang dulunya cuman mungkin 1 minggu gitu cuman menghasilkan 1 mobil, sekarang dalam menggunakan assembly line bisa 1 minggu bisa 20 atau 100 mobil mungkin gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas industrinya semakin efisien dengan menggunakan tenaga kerja atau buruh yang itu cukup low skill worker ya, atau pekerja dengan skill yang rendah. Kalau crafter tadi kan dia harus tahu semuanya, harus skillful, high skill labor. Jadi potensi pengeluaran beban untuk upah buruh itu jadi sangat tinggi. Nah, dengan adanya de-skilling ini, maka low skill worker itu sudah cukup. Ya, sudah cukup untuk melakukan aktivitas produksi. Cukup diajarin bagaimana cara melakukan aktivitas produksi menggunakan assembly line tadi, gitu. Ya.
Sehingga aktivitas produksi pun itu jadi semakin efisien ketika ya, upah buruh semakin rendah. Ya, kalau upah buruh semakin rendah, maka harga produk jadi juga semakin rendah. Kalau harga produk semakin rendah, maka permintaan jadi semakin meningkat. Itulah yang dinamakan sebagai prinsip yang sangat penting. Ini teman-teman harus ingat dan harus di-highlight ini. Prinsip dalam Fordism, yakni mass production creates mass consumption. Gitu ya, teman-teman. Ya, silakan. Ica. Oke, jadi pertanyaan intinya adalah bagaimana prinsip mass production itu betul-betul bisa menjamin konsumsi massal atau mass consumption itu dapat terwujud seperti apa, gitu ya, Ica ya. Oke, jadi gini, nah itulah pentingnya kenapa kita memahami Fordism. Jadi dalam Fordism itu sendiri itu ada 2 level, teman-teman. Yang pertama level 1 itu isinya tentang paradigma industri dan akumulasi kapital. Jadi ketika paradigma industri tadi upah buruhnya rendah, terus aktivitas produksinya semakin efisien karena terbagi menjadi beberapa kompartemen, maka harga bebannya jadi lebih murah, harga produknya jadi lebih murah, sehingga permintaan semakin meningkat, akumulasi kapital itu semakin mungkin terwujud, gitu. Tapi juga ada yang level yang kedua, mode of regulation and mode of societalization. Ya, jadi dalam Fordisme yang sangat khas Fordisme yang juga teman-teman butuh highlight adalah bagaimana negara itu berperan dalam memastikan prinsip itu terwujud. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya menjamin, Pak? Butuh kerjasama ini ya, kerjasama dengan negara atau pemerintah. Jadi pemerintah yang bertugas menjamin mass consumption itu dapat terwujud. Nah, hal tersebut itu juga terjadi di Amerika pada saat itu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah Amerika untuk menjamin mass production itu betul-betul creating mass consumption. Yang dilakukan oleh pemerintah Amerika itu sebenarnya sederhana aja. Mungkin tidak terbayang oleh teman-teman. Yang dilakukan oleh pemerintah Amerika adalah membangun infrastruktur. Ini contoh, membangun highway, jalan, ya, jalan raya, jalan tol. Yang dulunya hutan dibangun jadi jalan raya. Yang dulunya pegunungan dibabat, ya kan, dijadikan jalan tol. Nah, kenapa itu sebagai intervensi negara itu dapat menjamin mass consumption? Karena dengan begitu yang terjadi adalah masyarakat ini mau nggak mau akhirnya membeli mobil itu. Sementara di pasar mobil yang tersedia adalah Ford Model T, dan masyarakat dengan konteks paradigma industri yang advance itu tadi, semuanya pendapatannya tinggi, gitu ya. Semuanya pendapatannya tinggi. Jadi tidak mungkin dong ya masyarakat udah depan rumahnya atau belakang rumahnya dulunya hutan terus sekarang jadi jalan tol, tidak punya keinginan untuk membeli mobil, ya kan. Masa depan rumahku dibikinin jalan tol, saya nggak punya mobil, terus gimana saya memanfaatkan itu? Akhirnya tercipta insting ini ya, insting dari masyarakat itu dibentuk, distimulus sedemikian rupa untuk masyarakat ini menjadi konsumtif, lebih konsumtif terhadap produk-produk, khususnya produk otomotif yang diciptakan oleh Henry Ford atau Ford Motor Company, gitu. Nah, ini makanya di level 2 ada mode of regulation. Terus yang ketiga, yang selanjutnya ada menciptakan mode of societalization. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, mode of societalization yang dimaksud itu apa? Perilaku konsumtif dari masyarakat. Nah, misal contoh nih, teman-teman semua dalam satu masyarakat ini, satu RT atau satu desa ini, semuanya pendapatannya tinggi nih, ya, pendapatannya sudah kaya-kaya semua, sudah sejahtera. Ya. Terus baru ada 20 gitu ya, 20 warga, 18 warganya itu sudah punya Ford Model T. Apa yang terjadi kira-kira pada 2 orang sisanya? Yang terjadi adalah mereka akan berperilaku konsumtif, terstimulus atas kondisi sosialnya, gitu. Ya, yang lain, saya udah punya uang, terus teman-teman tetangga-tetangga yang lain udah pada punya Ford Model T, ya saya juga harus punya dong, ya, Ford Model T. Akhirnya tercipta kondisi konsumtif atau kondisi sosial
masyarakat yang semacam itu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa paradigma Fordisme itu ditinggalkan ya, dalam aktivitas produksi itu. Jadi pada tahun sekitar 1970-an itu banyak produsen itu yang meninggalkan paradigma industri ala paradigma yang Fordisme tadi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, ada konteks apa yang menyebabkan Fordisme ini jadi kolaps? Kira-kira penjelasannya ada 3, teman-teman. Yang pertama, dalam konteks global itu terjadi ada oil shock pada tahun 70-an. Sehingga khususnya pemerintah Amerika Serikat itu tidak bisa fokus untuk berorientasi memastikan, menjamin tadi ya, menjamin mass consumption itu betul-betul terwujud di Amerika Serikat. Karena fokusnya terbagi dengan apa, teman-teman? Terbagi dengan ya perang dingin, betul, dengan aktivitas perang dingin. Jadi dia harus memastikan kondisi perang sehingga fokus untuk menjamin konsumsi massal tadi itu jadi berubah gitu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang terjadi dalam konteks industri itu sendiri dalam produksi Ford? Yang terjadi adalah overproduction. Jadi bayangkan teman-teman, kalau masyarakat ini yang semuanya tadi sejahtera ini, yang semuanya bisa beli mobil ini, ternyata mereka sudah pada punya Ford Model T. Jadi kalau satu keluarga itu ada suami, istri, sama anak itu 3 orang gitu, ya semuanya sudah punya Ford Model T. Nah, sementara Ford tetap memproduksi Ford Model T. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi produk Model T ini tadi itu jadi tidak bisa terserap. Terjadi kejenuhan pasar. Ya, terjadi kejenuhan pasar. Tidak mungkin diserap lagi oleh masyarakat. Ya, sehingga semakin lama meskipun produksinya secara massal, maka konsumsi massal itu semakin lama semakin tidak terwujud. Gitu. Jadi tidak bisa menjamin. Terus yang ketiga, konteks rigidity atau kekakuan, terlalu kaku. Jadi dalam aktivitas atau paradigma Fordisme ini, intervensi negara itu kan sangat penting, sangat esensial dalam paradigma Fordisme. Nah, sehingga ketika negara itu tidak lagi melakukan intervensi, tidak lagi melakukan stimulus terhadap pasar atau terhadap konsumen, maka prinsip yang tadi itu juga tidak bisa terwujud. Gitu. Sehingga memunculkan paradigma produksi global yang lain yang kita sebut sebagai post-Fordisme. Nah, di post-Fordisme ini itu cukup bertolak belakang dengan paradigma Fordisme yang kita pelajari sebelumnya, yang mana dia berorientasi pada mass production. Nah, post-Fordisme sendiri itu apa? Post-Fordisme adalah kira-kira seperti ini. Ya, saya bacakan aja. Post-Fordism has come to be associated with some of the structural changes to the organization of production, in particular its social relation. Jadi kalau dalam slide ini teman-teman bisa perhatikan, saya highlight bagian pentingnya, yakni its social relation atau relasi sosial. Yang dimaksud relasi sosial ini apa? Jadi bagian penting dalam aktivitas produksi itu tidak lagi produk itu sendiri, tapi relasi sosialnya. Nah, relasi sosial yang dimaksud apa? Keterikatan antara konsumen dengan produk. Jadi bukan produknya itu sendiri, tapi keterikatan emosionalnya konsumen dengan produk. Nah, misalnya saya contohkan, kalau teman-teman nonton YouTube gitu ya, ini saya sebut channel YouTube-nya, misal teman-teman nonton review gadget gitu di Gadgetin atau di Jagat Review gitu ya. Itu yang paling rame bukan videonya, yang paling rame kolom komentarnya. Nah, kolom komentarnya apa? Ini rivalitas antara beberapa fanboy teknologi tertentu. Misal fanboy Samsung dengan fanboy iPhone misalnya, Apple, sama-sama mengunggulkan dirinya, ya, mengunggulkan produk yang mereka miliki. Nah, dalam konteks post-Fordism yang dipahami dalam materi kita hari ini, itu adalah satu bentuk ketertundukan, ya, satu bentuk relasi keterikatan emosional yang dimiliki oleh
konsumen terhadap produk yang mereka miliki. Jadi mereka meskipun tidak disuruh, tidak diminta oleh Apple atau oleh Samsung, mereka akan secara naluriah itu mempertahankan produk yang mereka miliki. Gitu. Nah, contoh semacam itu. Nah, bapak saya kalau ditanya, Pak, ini kalau beli motor atau mobil merek apa? Ya harus Honda. Gitu. Selain Honda nggak bagus, after sales-nya nggak bagus, dan segala macam bentuk rasionalisasi yang lain yang semakin menunjukkan keterikatan bapak saya, emosi bapak saya terhadap produk Honda. Nah, menurut postmodernism justru yang paling penting adalah relasi sosialnya itu yang harus diproduksi. Ya, yang secondary isunya adalah produknya. Gitu. Jadi bukan kita menciptakan produk, tapi kita menciptakan atau produsen itu menciptakan pasar, ya, menciptakan pasar. Gitu. Nah, ada beberapa konsep-konsep penting teman-teman dalam postmodernism. Ini salah satu. Pertama, kalau yang tadi di Fordism itu de-skilling atau pembagian aktivitas kerja dan division of labor, kalau di postmodernism itu multi-skilling. Jadi diharapkan selain sudah dibagi menjadi division of work tadi, pekerja yang meskipun low skill worker, dia memiliki kemampuan yang banyak, gitu, yang banyak. Jadi bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, gitu. Nih, multi skilling. Terus yang kedua, nih salah satu yang paling penting teman-teman, flexibility. Jadi bukti bahwa paradigma postmodernisme itu semakin mengemuka dalam aktivitas atau sistem produksi global itu adalah biaya iklan itu lebih bahkan sangat tinggi. Kalau teman-teman coba cek di Google gitu, biaya iklan dalam aktivitas produksi atau satu perusahaan itu sangat tinggi. Itu menunjukkan ada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan pasar yang saya maksud tadi, mengikat emosi dari konsumennya, sehingga masyarakat atau konsumen itu merasa terasosiasi, ya, teridentifikasi sama produk tertentu, gitu. Secara ini apa namanya, secara sadar atau bahkan tidak sadar, gitu ya, dalam produk itu. Nah, contoh lagi flexibility ini tidak harus menggunakan produksi massal seperti Fordisme tadi yang kita sudah pelajari tadi. Nah, ini juga bisa, misal contoh kalau sekarang yang paling umum adalah teman-teman kalau sering melakukan ini PO ya, pre-order ya, pre-order. Berarti masyarakat atau konsumen itu berorientasi pada ini demand driven, pada konsumen orientasinya. Kalau tadi supply driven, jadi supply driven production, jadi produksi aja, ya kan, tawarkan aja sebanyak-banyaknya, maka kita akan mendapatkan konsumsi massal sebanyak-banyaknya. Kalau di postmodernism orientasi utamanya adalah demand driven. Ya. Konsumen ini maunya apa? Gitu. Baru mereka melakukan PO, misal pre-order. Atau kalau nggak gitu, teman-teman pernah nggak ngalami misal beli mobil atau beli motor atau beli HP gitu. Warna tertentu itu harganya bisa beda. Nah, misal kalau kalian beli apa namanya HP warna putih atau warna hitam itu harganya lebih tinggi 100.000 daripada warna-warna yang lainnya, misal contoh. Ya, itu menunjukkan bahwa masyarakat itu memiliki pola pikiran tertentu untuk menciptakan apa yang disebut sebagai demand driven production ini, sehingga produksi itu baru dilakukan ketika produsen atau perusahaan itu mengetahui karakteristik konsumen yang ada dalam masyarakat itu seperti apa. Jadi pas momen masyarakat lebih suka warna kuning, maka warna kuning akan diproduksi, gitu. Banyak, harganya lebih tinggi, gitu. Ya, padahal dengan fitur yang sama, spesifikasi yang sama, warnanya saja yang beda, harganya bisa beda. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Ana, gimana? Ada pertanyaan? Edition tuh jadi lebih ini nggak sih? Kalau ada barang limited edition, Iya. itu makin apa ya? Makin demand driven dan makin menunjukkan kalau perusahaan itu mengikuti postmodernism. Kalau misalnya dia itu mengeluarkan barang-barang yang Limited, ya betul. Salah satu yang dilakukan banyak kali ya bentuknya ya teman-teman ya, limited edition misal. Jadi menunjukkan apa namanya relasi itu
bahwa oh ini barangnya langka, ya kan? Jadi kamu harus, sebagai konsumen harus memiliki. Ya. Jadi memaksa konsumen itu secara sadar atau tidak sadar bahkan itu terasosiasi dan konsumtif. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau teman-teman pernah lihat juga ini ya, contohnya yang membuat demand driven production itu ya. Ini Senin harga naik Bang, gitu ya. Senin harga naik ya. Itu kan menunjukkan bahwa satu barang itu semakin limited, semakin gengsinya makin tinggi, semakin prestisius untuk diperbutkan kan gitu. Diperbutkan. Bahkan ada yang harganya makin mahal, orang itu malah makin pengen beli. Ini kan kontradiktif ya, paradoks dalam paradigma industri. Padahal orang itu kan pengennya harga murah, ya kan? Terus habis itu fungsinya banyak gitu. Nah, kalau bisa sih gitu, kalau bisa gratis gitu. Gitu ya, karena ya. Nah, terakhir kita bisa recap ya tentang perbedaan antara Fordism dengan post-Fordism. Jadi karakteristik umumnya adalah kalau Fordism itu rigidity, jadi intervensi negara itu sangat penting, sangat esensial. Sementara di post-Fordism itu fleksibel, ya, fleksibel. Terus dalam Fordism yang kedua, dia supply orientation, memproduksi sebanyak-banyaknya untuk menciptakan konsumsi sebanyak-banyaknya juga. Kalau post-Fordism, demand driven production. Yang terakhir, nah, yang diproduksi dalam sistem produksi Fordism apa? Material product atau produk-produk material, ya produk itu sendiri. Nah, sebagai orientasi utamanya. Sementara di post-Fordism itu immaterial product yang tadi kita sebut sebagai relasi sosial. Jadi lebih penting memproduksi relasi sosialnya daripada produknya itu sendiri. Jadi kalau produknya bagus sekalipun tapi tidak punya masyarakat atau konsumen tidak terasosiasi pada produk tersebut, nggak akan terbeli. Sehingga lebih penting asosiasinya dulu, ya, keterikatan emosionalnya dulu. Itu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Oke, Ana silakan. Berarti kalau misalkan di recap ya Pak, dari Ya. temuan itu aktivitas produksi yang saat ini berlangsung itu tuh udah pada ninggalin Fordism semua nggak sih Pak, atau ada yang masih Fordism? Iya, betul. Jadi ada beberapa hal ya yang menjadi kelemahan dari Fordisme. Jadi kalau kita katakan sepenuhnya ditinggalkan, itu kurang tepat juga, karena assembly line dari paradigma industri itu benar-benar terjadi kan gitu. Yang ditinggalkan itu kan sebenarnya adalah konteks rigidity-nya atau intervensi negaranya gitu, secara utuh tadi, atau ketergantungan produsen terhadap negara itu semakin ditinggalkan. Nah, sehingga Fordisme itu dalam konteks tersebut kita bisa katakan masih terjadi dalam bentuk assembly line-nya. Nah, yang tadi di awal saya tanyakan tentang kalau di pabrik-pabrik tadi ya, itu masih terjadi division of work-nya, pembagian kerjanya, terus division of labor-nya, pembagian pekerjanya juga masih terjadi gitu. Tapi kalau dalam konteks produksi saat ini, industrialisasi saat ini, itu kita bisa katakan mixture antara Fordisme yang mengutamakan paradigma industrial, akan tetapi juga tetap penting untuk menghadirkan relasi sosial dari konsumen terhadap produk itu sendiri, sehingga makin banyak perusahaan yang melihat dua paradigma tersebut, ya, aktivitas produksi secara material, tapi juga disempurnakan dengan relasi sosial yang terjadi atau ikatan emosional yang terjadi antara masyarakat atau konsumen dengan produknya. Gitu ya, Ana ya, bisa dijawab? Bisa Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Apa ada pertanyaan selanjutnya? Cukup? Jelas ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kalau begitu, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan kita akan melaksanakan kelas yang lebih enjoy di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.